أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kelompok kebid'ahan yang disebutkan oleh mu'allif al-Imam Ibnu Qudamah. Terakhir kita sudah sampai kepada kelompok Murji'ah. Kemarin Mu'tazilah belum selesai, kita ulang pada pertemuan kali ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara la as-sadis. Kelompok yang keenam adalah Al-Mu'tazilah. Atba'u Wasil ibn Atha. Mu'tazilah ini adalah para pengikutnya Wasil bin Atha alladzi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri, yang beliau memisahkan diri dari majelisnya al-Imam al-Hasan al-Basri. Wa qarrara anna al-fasiqa fi manzilatin baina manzilatain la mu'mina wala kafira. La mu'min wala kafir. Dan menetapkan hukum bahwasannya al-fasik, orang yang melakukan kefasikan, melakukan dosa besar, itu berada pada kedudukan di antara dua kedudukan. Berada di suatu manzilah, suatu tempat di antara dua tempat. Tidak mukmin, tidak pula kafir, di tengah-tengah. Ini kisahnya ketika ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang orang ini. Bagaimana dengan pelaku dosa besar ya Imam? Al-Imam Al-Basri masih ada urusan, belum sempat menjawab. Tiba-tiba Wasil bin Atha nyeletuk, nyelonong. Menurut saya demikian tadi. Manzilah baina manzilatain. Tidak mukmin, tidak kafir. Akhirnya mencari syariah tiang di satu masjid, menyandar, kemudian ada pengikut yang ikut Wasil bin Atha. Wa huwa mukhalladun finnar, dan orang fasik ini, pelaku dosa besar ini, dia kekal dalam neraka. Wa tabau fi dzalika Amr ibn Ubaid, dan Wasil ini pemikirannya diikuti oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid yang memiliki ucapan apa? Mungkin antum pernah mendengar atau pernah membaca bahwasannya ilmunya para ulama, Al-Hasan Al-Basri, atau siapa, itu tidak lepas dari barakallahu fikum haid wa nifas. Pembahasan itu. Barakallahu fikum masalah thaharah, mencela para ulama. Begitu pula orang-orang pergerakan sekarang mencela ulama Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani. Dengan begitu ulama haid dan nifas, membahas thaharah ini, thaharah itu. Kalau nggak tahu tentang itu, salatnya nggak sah, ya kan? Barakallahu fikum. Penting, jangan diremehkan masalah agama. Ini Amr bin Ubaid yang mencela para ulama dengan demikian.
Wa madhabu fi sifat at-ta'til. Madhabnya Mu'tazilah, madhabnya mereka dalam permasalahan sifat-sifat Allah, ta'til, menolak. Allah enggak memiliki sifat. Yang disebutkan menetapkan nama saja, tidak menetapkan sifat. Oleh Jahmiyah, nama dan sifat Allah ditolak. Mu'tazilah, nama ditetapkan, sifatnya ditolak. Nama saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi tidak memiliki sifat rahmah. Al-Ali, namanya Ali, tinggi tapi tidak memiliki sifat ketinggian. Terus, ini Mu'tazilah. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah. Wafil Qadariyah. Dalam permasalahan takdir, Mu'tazilah ini adalah pemikirannya Qadariyah. Kalau Jahmiyah kan Jabriyah, tapi ini Qadariyah. Manusia melakukan perbuatan sendiri, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Yungkiruna ta'alluqa qada'illah wa qadarihi bi af'alil ibad. Mereka ini Mu'tazilah, pemahaman Qadariyah ini, mengingkari keterkaitan ketetapan dan takdir Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hamba melakukan perbuatan sendiri. Setelah terjadi baru Allah tahu. Atau Allah tidak ada keterkaitan dengan perbuatan hamba. Hamba melakukan sendiri. Wa fi fa'ilil kabirati anna mukhaladun finnar. Dan pada pelaku dosa besar bahwasanya dia kekal dalam neraka. Di dunia tidak dihukumi kafir, tidak pula mukmin. Manzilah baina manzilatain. Tapi nanti di akhirat kekal dalam neraka. Kalau Khawarij di dunia pelaku dosa besar kafir. Di akhirat sama dengan Mu'tazilah. Jadi ketemu dengan Mu'tazilah dalam apa? Kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Tapi hukum di dunia Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Berada di suatu tempat kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Wa kharijun minal iman. Dan pelaku dosa besar ini keluar dari keimanan. Fi manzilatin bainal manzilatain. Di satu tempat, di antara dua tempat. Al-imani wal kufri. Dua tempat itu adalah keimanan dan kekufuran. Dia di antara itu. Wahum aqsul Jahmiyah fi hadainil aslain. Mu'tazilah ini berseberangan. Bertolak belakang dengan Al-Jahmiyah dalam dua pokok permasalahan ini. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Tapi kalau Jahmiyah murjiah. Barakallahu fikum. Imannya sempurna. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan takdir, Qadariyah Mu'tazilah Qadariyah, Jahmiyah Jabriyah. Maka dalam dua permasalahan, dalam permasalahan takdir dan dalam permasalahan keimanan berbeda dengan Jahmiyah. Dalam permasalahan sifat sama-sama Mu'attilah, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah as-sabi, kelompok yang ketujuh, Al-Karramiyah, Atba'u Muhammad ibni Karam. Karamiyah itu adalah kelompok para pengikut Muhammad bin Karam. Al-mutawaffa sana 55 wa mi'atain minal hijrah, yang meninggal pada tahun 255 Hijriah. Yamiluna ila tashbih wal qawli bil irja. Karamiyah ini adalah kelompok yang condong kepada tashbih dalam permasalahan sifat. Tashbih itu apa? Menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Tashbih, menyerupakan. Kalau menyamakan tamthil, kalau tashbih itu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya.
dan al-qaul bil irja. Dalam masalah keimanan apa? Murji'ah. Biasanya amalan tidak termasuk atau tidak masuk keimanan. Seingat saya karomiyah ini adalah keimanan itu al-qaul bil lisan saja. Cukup mengatakan keimanan dengan lisannya, maka dia mukmin, kamilul iman. Kalau Jahmiyah kemarin kan tasdik aja, ikrar di hati saja. Yang penting hatinya mengikrarkan keimanan kepada Allah, dia mukmin, kamilul iman. Tapi kalau karomiyah dengan lisannya saja. Wahum ta'ifu muta'addidatun. Mereka ini ta'ifah, kelompok-kelompok yang beraneka ragam. Ya, artinya terdiri dari beberapa kelompok. Itulah kebid'ahan. Ya. Barakallahu fikum. As-sunnah makrunatun bil jamaah. Wal bid'ah makrunatun bil furqah. Sunnah itu beriringan dengan jamaah, persatuan. Orang yang melakukan sunnah, tapi dia menyempal dari jamaah, kelompok kaum muslimin, ini ciri-ciri bukan ahlus sunnah. Karena sunnah itu senantiasa jamaah. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena senantiasa beriringan. Adapun bid'ah senantiasa beriringan dengan perpecahan. Ini nyempal lagi terus. Nyempal. Tawaif muta'addidah. Karamiyah ini memiliki kelompok yang beraneka ragam jenisnya. Atsamin yang ke-8 as-salimah, sekte kelompok salimah. Adba'u rajulin yuqalu lahu ibnu salim. Pengikut seseorang, sekte salimah ini adalah para pengikutnya seseorang yang disebut dengan salim. Taib Ibnu Salim. Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Salim. Al-mutawaffa sanah 97 wa mi'atain minal hijrah. Yang wafat pada tahun 297 Hijriah. Yaquluna bitashbih. Mereka ini kelompok salimah ini memiliki pendapat at-tashbih dalam permasalahan sifat, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada syekh selanjutnya, wa hadhihi at-tawaiful lati dzakaraha al-muallif. Ini semuanya karomiyah, salimah, jahmiyah, mu'tazilah, qadariyah, rafidhah, khawarij. Ini semuanya kelompok-kelompok allati dzakaraha al-muallif yang disebutkan oleh muallif, yaitu Al-Imam Qudamah dalam Lumatul I'tiqad. Tsumma qala, kemudian mu'allif mengatakan wa nadhairuhum, dan yang semisal mereka. Ya, atau dalam matanya wa nadhairihim, dan yang semisal mereka. Kemudian Syekh menjelaskan mithlu al-asy'ariyah, seperti yang semisal dengan mereka adalah asy'ariyah. Adba'u Abil Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ini masih keturunan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kana fi awili taib al-Asy'ariyah, ini adalah para pengikutnya Abul Hasan, nama beliau Ali bin Ismail al-Asy'ari. Kana fi awali amrihi yamilu ila al-i'tizal. Dahulu pada awal mula urusan Abul Hasan al-Asy'ari ini, beliau condong kepada pendapat Mu'tazilah. Karena bapak tiri beliau, Al-Kullabi, sehingga disebut Kullabi, seorang Mu'tazili. Seorang Mu'tazilah. Sehingga terpengaruh dengan bapak tirinya. Hatta balagal arba'in min umri, hingga beliau mencapai umur 40 tahun. Tsumma a'lana taubatahu min dzalik, kemudian beliau mengumumkan, setelah terang-terangan membela madhab Mu'tazilah tadi, tobatnya apa? Juga terang-terangan pula menyatakan tobatnya, tidak sembunyi-sembunyi.
Tsumma alana taubatu min dzalik. Kemudian beliau mengumumkan terang-terangan taubatnya dari mazhab Mu'tazilah tadi. Wa bayyana butlana madhhabil Mu'tazilah. Dan sekaligus beliau menjelaskan batilnya, rusaknya madhab Mu'tazilah. Wa tamassaka bi madhhabi ahli sunnah rahimahullah. Dan beliau berpegang teguh dengan madhabnya ahli sunnah rahimahullah. Disebutkan beliau berada suatu mimbar masjid, kemudian melepaskan jubahnya. Saya melepaskan mazhab Asy'ariyah, sebagian saya melepaskan baju, dilepaskan, dilempar. Dan saya berpegang teguh dengan mazhab al-sunnah, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Amma ma yantasibu ilaihi fabaqau ala madhhabi khasin, ala madhhabin khasin yu'rafu bi madhhabil Asy'ariyah. Adapun orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada beliau, kepada Abul Hasan al-Asy'ari ini, mereka tetap masih di atas madhab khusus yang dikenal dengan madhab Asy'ariyah. Ini menyebar di negeri-negeri kaum muslimin, kebanyakan Asy'ariyah. La yuthbituna minas sifat ila sab'an za'amu. Mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah melainkan 7 sifat saja, za'amu, menurut sangkaan mereka. Perlu antum ketahui bahwasanya terjadinya bid'ah dalam masalah asma wa sifat ini, adanya Mu'tazilah, adanya Jahmiyah, adanya Asy'ariyah, itu setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani di negara kaum muslimin pada masa kekhalifahan atau dinasti Abbasiyah, tepatnya pada Khalifah Mansur, anaknya Harun ar-Rasyid, Mansur seingat saya. Setelah itu mereka lebih mendahulukan akal, sehingga mereka mengotak-atik ini yang cepat ini, 7 sifat ini untuk Allah, lainnya nggak boleh. Menurut sangkaan mereka, annal akla taib za'amu annal akla dalla alaiha. Mereka menyangka bahwasanya akal itu menunjukkan atas 7 sifat tersebut. Kalau 7 sifat itu ditetapkan untuk Allah SWT, tepat sesuai dengan akal. Kalau lainnya enggak tepat. Wa yu'awwiluna ma'adaha, dan mereka mentakwil selain sifat-sifat 7 tersebut. Tangan, tidak boleh menetapkan tangan. Masya Allah menetapkan kayak manusia. Maksudnya itu kekuasaan, bukan tangan. Takwil. Barakallahu fikum. Dan macam-macam yang lainnya takwil. Ditakwil. Wahyal madhgura fi hadzal bait, dan 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah ini yang dulu ada yang berkembang, akhirnya berkembang berbeda akal mereka dengan akal pemikir yang lain, kembangkan tidak 7 ditambah lagi 13 mungkin atau berapa Yang 7 disebutkan dalam bait syair ini. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzalika sam'u wal basaru. Hayyun, maha hidup, alimun, maha alim, maha berilmu, qadirun, maha mampu, wal kalamu lahu, dan maha berbicara, ditetapkan untuknya, Allah berbicara. Iradatun, maha mengendaki, wa kadzalika sam'u wal basaru, dan demikian pula maha mendengar dan maha melihat. Hayyun, alimun, qadirun, al kalam. Iradah, kadzalika sam'u wal basaru, 7. Ada mungkin yang nambah-nambah lagi Yang biasa mungkin antum dengar, pernah mendengarnya. Pernah dengarnya sama bahasa kalam itu yang mereka lakukan ini, yaitu dibatasi itu aja.
Barakallahu fikum. Walahum bid'un ukhra, dan mereka memiliki kebid'ahan lain fi ma'nal kalam, tentang makna kalamullah, ucapannya Allah. Apa pendapat mereka tentang kalamullah? Kalamun nafsi atau kalamun nafsani, ya, kalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suara yang ada yang didengar itu bukan suaranya Allah, itu makhluk yang Allah ciptakan berupa suara. Kalamullah, kalam yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wah, ini batil sudah, bahaya sudah. Iya, kalau menafikan kalam Allah Subhanahu wa taala batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, ya, menciptakan sesuatu dengan kalimat kun, kalam, dengan ucapannya. Kalau menafikan kalam, maka barakallahu sangat berbahaya. Iya. Wal qadar wa ghairi dzalik, dan juga kebid'ahan dalam masalah takdir. Asy'ariyah dalam masalah takdir apa? Jabriyah. Kalau Mu'tazilah Qadariyah. Asy'ariyah itu seperti Jahmiyah, Jabriyah. Sebagian para ulama apa? Menjuluki Asy'ariyah ini mukhannif, banci-bancinya Jahmiyah. Pengen pendapat Jahmiyah terang-terangan nggak mau. Masuk sifat Allah ditolak semuanya misalnya. Ini disifatkan. Banci mereka nggak mau terang-terangan. Yeah. Dalam masalah al-kalam, Jahmiyah kan nolaknya. Atau dalam masalah takdir, ini juga bulat-bulat juga. Iya. Yeah. Penjelasannya istilahnya. Barakallahu fikum. Enggak langsung katakan Jabriyah gitu. Bahwasanya perbuatan hamba dipaksa. Tapi dijulangkan gini, intinya itu tadi Jabriyah. Sehingga al-Asy'ariyah ini mukhannif, ya. Kebid'ahannya lebih samar bandingkan Jahmiyah. Ya, kalau dalam permasalahan sifat tadi apa? Jahmiyah nama sifat ditolak. Mu'tazilah nama ditetapkan, sifat ditolak. Orang kan tertipu, iya mending ini, lebih mending. Asy'ariyah nama-nama ditetapkan, sebagian sifat ditetapkan, lainnya ditolak atau ditakwil. Wah, ini lebih mending lagi. Sehingga para ulama apa? Kebid'ahan yang lebih samar itu lebih berbahaya daripada kebid'ahan yang terang-terangan, jelas. Sebagaimana pula orang kafir dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Iya. Ahli bid'ah menyerang kaum muslimin dari dalam langsung. Orang kafir dari luar siap siaga. Tahu, oh ini kafir, siaga. Ahli bid'ah sama-sama muslim, sama-sama barakallahu fikum mengaku demikian, tapi merusak Islam dari dalam. Iya. Sehingga lebih berbahaya. Kebid'ahan semakin samar, semakin berbahaya. Sehingga para ulama menerangkan kebid'ahan-kebid'ahan yang samar ini kepada umat supaya mereka tidak tertipu. Walau bid'ahun ukhra fi ma'nal kalam wal qadar wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Barakallahu fikum. Ini kelompok-kelompok kebid'ahan. Qala Imam Ibnul Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa amma nisbatu ila imamin fi furu'iddin qatawaifil arba falaysa bimadmumin fa inna ikhtilafa fil furu' rahmatun wal mukhtalifuna fi mahmuduna fi ikhtilafihim musabuna ala ijtihadihim wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wattifaquhum hujjatun qati'atun. Adapun penisbahan kepada imam dalam cabang-cabang agama seperti kelompok madhab yang 4. Ya. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Falaisa bimadmum, kata Imam Qudamah, tidak tercela,
Dikarenakan ikhtilaf perbedaan pendapat dalam furu'din, cabang-cabang agama, itu adalah rahmat. Iya. Dan fal mukhtalifuna fi, orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah cabang agama tadi, mahmuduna fi ikhtilafihim. Mereka terpuji pada perbedaan pendapat mereka. Musabuna ala ijtihadihim. Mereka mendapatkan pahala atas usaha ijtihad mereka. Wa ikhtilafum rahmatun wasi'ah. Perbedaan pendapat mereka adalah rahmat yang sangat luas. Wattifaquhum hujjatun qati'ah. Adapun kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti. Hujjah yang kuat. Baik, kita selesaikan, matanya selesai. Nas'alullah an yu'simana minal bid'ah wal fitnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh nanti aja. Ini panjang penjelasannya, lumayan. Baik. Itu penisbahan kepada furu'din. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khilafil furu', perbedaan pendapat dalam permasalahan cabang-cabang agama. Al-furu'u jam'u far'in, furu' jamaknya far'. Wa huwa lughatun ma bunya ala ghairihi. Far'un secara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya, bukan pondasi, tapi yang dibangun di atas lainnya. Ini far', bukan pondasinya. Kalau pondasi aslun atau usul, ya. Far' itu yang dibangun di atasnya. Wastilahan, adapun yang dimaksud dengan far' atau furu' secara istilah, ma la yata'allaku bil aqaid, sesuatu yang tidak berkaitan dengan akidah. Ka masailu taharah, seperti permasalahan bersuci taharah. Wassalah, dan ibadah salat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wal ikhtilafu fiha laisa bimadmum, dan berselisih pada permasalahan cabang tadi, cabang agama tadi, tidak tercela, haitsu kana sadiran an niyatin khalisatin, di mana perbedaan pendapat tersebut muncul dari niat yang murni, yang ikhlas. Wajtihadin, dan muncul dikarenakan istihad. Ya, ini yang tidak dicela ya, karena benar ikhlas dan istihad sesuai dengan kemampuan ilmu dia. La an hawa wa ta'assubin, bukan karena hawa nafsu dan ta'assub, fanatisme. Oh, karena ini pendapat ulama saya, imam saya harus ini. Ada dalil nih, tolak dia. Lah ini ta'assub, perbedaan yang ta'assub ini yang tercela. Kalau ini dia sudah sampai kepada dia nampak pada dia hukum ini, dalil ini, kemudian dia sudah ijtihad dan niatnya ikhlas baik, ya, maka ini yang tidak tercela. Kenapa tidak tercela? Khilaf yang tidak didasari hawa nafsu dan ta'assub, akan tapi didasari niat yang ikhlas dan ijtihad. Li'anna waqa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu. Karena kan khilaf seperti itu tadi dalam masalah furu' cabang agama pernah terjadi pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidah, di mana beliau mengatakan pada peperangan Bani Quraidah, la yusalliyanna akhadunil asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang pun sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Kalau belum sampai jangan sholat asar. Begitu ucapan Rasulullah yang disampaikan kepada pasukan kaum muslimin. Fahadaratis salatu qabla wusulihim, maka waktu sholat telah tiba sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah. Fa'akhara ba'dahumus salata hatta wasalu Bani Quraidah. Sebagian mereka kaum muslimin ketika itu mengakhirkan waktu sholat sampai mereka tiba di Bani Quraidah.
Rasulullah mengatakan jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Ya, kita ikuti apa yang disampaikan beliau. Ya. Wa shalla ba'dhum hina khafu khurujal waqti. Dan sebagian mereka ngerjakan sholat ketika mereka khawatir akan keluarnya waktu, habis waktunya. Wah, nanti waktunya habis. Kita sholat. Rasulullah itu tidak menyuruh kecuali kalau masih mendapatkan waktunya. Di Bani Quraidah ternyata belum sampai sudah masuk waktunya. Nanti kalau kita ke Bani Quraidah selesai waktunya habis. Maka sebagian mereka beristihad sholat terlebih dahulu. Walam yungkir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari atas salah seorang di antara mereka. Ya, rawal Bukhari. Tapi yang benar apa? Salat sebelum sampai Bani Quraidah. Iya. Karena sesuai dengan waktunya. Tapi mereka sama dalilnya, iya. Pakai ucapan Rasulullah SAW. Tidak diingkari. Sesuai dengan ijtihad mereka, kemampuan mereka. Walaupun salah, mendapatkan 1 pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala. Iya. Pasti di situ ada yang benar, yang salah. Iya. Wali anna taib, hadis ini apa? Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wali anna ikhtilafa fiha mawjudun fi sahabah wa hum khairul qurun. Dan dikarenakan perbedaan dalam masalah cabang agama tadi terjadi ada pada sahabat, padahal mereka sebaik-baik generasi. Masuk sebaik-baik generasi tidak ada terjadi perbedaan pendapat, ternyata ada. Jadi barakallahu fikum, itu tidak tercela. Wali annau la yurithu adawatan wala baghdha, dan dikarenakan perselisihan dalam permasalahan furu'din tidak mewariskan atau tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wala tafarruqu wala tafarruq kalimatin bi khilafil ikhtilafil usul, dan tidak menimbulkan tafarruqa kalimatin, tercerai berainya persatuan kaum muslimin, kalimat kaum muslimin. Beda kalau terjadi khilaf dalam permasalahan usul, dalam permasalahan akidah. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, wa qaulul muallif al-mukhtalifuna fi mahmudun fi ikhtilafihim, orang yang berselisih dalam permasalahan usulul furu'uddin itu mereka terpuji pada perselisihan mereka. Syekh memberikan catatan, kata beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, laisa thana'un ala al-ikhtilaf fa inna ittifaqa khairun minhum. Tidak ada yang terpuji pada perselisihan. Saya memberikan catatan apa? Tidak ada yang terpuji dalam perselisihan. Dikarenakan ittifaq, kesepakatan itu lebih baik daripada berselisih. Perbedaan pendapat. Wa innamal murad bihi, dan hanya saja dimaksud dengannya tidak tercela tadi, nafyu dzammi anhu, tidak boleh mencela orang tersebut, orang yang berbeda pendapat berdasarkan ijtihad tadi dan niat yang ikhlas tadi. Wa anna kulla wahidin mahmudun ala ma qala, dan masing-masing dari mereka terpuji atas apa yang dia ucapkan, apa yang dari pendapat dia. Li'anna mujtahidun fihi muridun lil haqq, dikarenakan dia mujtahid, beristihad dalam permasalahan tersebut dan menginginkan kebenaran. Fa wa mahmudun ala ijtihadihi, maka dia terpuji atas usaha ijtihadnya. Wa tibai ma dhahara lahu minal haq, dan terpuji atas usaha dia mengikuti apa yang nampak baginya berupa kebenaran. Wa in kana qad la yusibu al-haqqa, walaupun terkadang tidak mencocoki kebenaran. Barakallahu fikum. Sehingga pujiannya bukan pada masalah perselisihan, tapi pujian di sini tidak boleh dicela. Maksudnya demikian. Karena mereka berusaha sesuai dengan kemampuannya.
tapi ternyata tidak sesuai dengan al-haq. Wa qalu inna ikhtilafa fil furu' rahmatun wa inna ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Adapun ucapan Ibnu Qudamah, mu'alif ulumatul i'tiqad, sungguhnya perselisihan dalam permasalahan cabang agama adalah rahmat, dan perselisihan mereka adalah rahmat yang sangat luas. Maksudnya rahmat yang paling sangat luas itu apa? Dakhilun fi rahmatillah wa afwi, yaitu masuk dalam rahmat Allah dan ampunannya. Dimaafkan kesalahannya, dapat 1 pahala. Yang benar mendapatkan 2 pahala. Dari sisi mana Allah mengampuni dan memberikan rahmatnya? Haitsu lam yukallifhum aktsara mimma yastati'un. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka melebihi sesuatu yang mereka mampu. Ya, mampunya pemahaman sampai situ. Ya. Walam yulzimuhum bi aktsar ma dhahara lahum, dan Allah tidak mengilzam, tidak mengharuskan mereka melebihi apa yang nampak bagi mereka. Yang nampak bagi saya di sini. Ya, ternyata salah. Ya. Falaisa alim harajun fi hadza al-ikhtilafi, maka tidak ada bagi mereka dosa pada perbedaan seperti ini. Balhum fihi dakhiluna tahta rahmatillah wa afwihi, bahkan mereka dalam perbedaan tersebut masuk di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. In asabu falahum ajrani, jika mereka benar mencocoki al-haq, falahum ajron, mereka mendapatkan 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Wa in akhtau, dan jika mereka salah, falahum ajrun wahid, mereka mendapatkan 1 pahala, pahala ijtihadnya tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian Syekh menjelaskan al-ijma' wa hukmu. Sekarang ijma' dan hukumnya. Tadi kan dikatakan wattifakum hujjatun qati'atun. Ganda kesepakatan mereka, ijma'nya mereka, ittifaqnya mereka, hujjah yang paten, yang pasti. Qati'ah. Qala rahimahullah al-ijma'ul lughatan al-azmu wal ittifaq. Ijma' secara bahasa adalah al-azm, tekad dan kesepakatan. Wastilahan, adapun secara istilah, ya mungkin kita mendengar ijma', maksudnya apa ijma'? Ada yang secara rincinya kita nggak tahu, cuma kesepakatan ulama gitu aja. Apa maksudnya secara istilah? Ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama. Kesepakatannya ulama, bukan orang awam, atau orang muqallid, orang yang taklid kepada orang yang lain. Maka kesepakatan mereka tidak dianggap ijma'. Al-mujtahidin, kesepakatan ulama ahli ijtihad. Ulama ahli ijtihad lagi, enggak sembarangan. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nasrani sepakat. Tidak dikatakan ijma'. Umat selain Islam sepakat misalnya dalam suatu perkara, tidak dikatakan ijma'. Ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syar'i. Bukan pada peraturan yang tidak, yang biasa, sebuah adat kebiasaan. Hukum syar'i. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bukan ijma' lagi, itu sunnah sudah. Kenapa? Karena ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wahyu masih turun. Ijma'nya setelah Nabi. Kalau mereka ijma' pada masa Nabi, Nabi tidak mengingkarinya, maka itu adalah sunnah takririyah. Sunnah yang ditetapkan, yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma'. Ittifaqul ulama al-mustahidin, kesepakatan ulama ahli ijtihad, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syar'i, yaitu kesepakatan pada hukum syar'i ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa huwa hujjatun liqouli ta'ala, dan ijma itu adalah hujjah. Atau bahasa kita dalil, selain kitab, sunnah, ijma, dalil. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Dan jika kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab dan sunnah. Loh, dalilnya mana Pak Ustadz? Kok jika mereka berselisih, jika kalian berselisih dalam suatu perkara farudduhu, maka mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya? Enggak ada kata-kata ijma. Dalilnya barakallahu fikum, jika mereka berselisih, ya, jika kalian berselisih suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Mafhumnya, jika kalian tidak berselisih, enggak usah dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini dalilnya. Ya, dalilnya dari sisi itu. Barakallahu fikum. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Dalil dari As-Sunnah tentang ijma ini, umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang sahih. Maksudnya apa? Tidak berkumpul kesepakatan. Berarti mereka kalau sepakat itu di atas al-haq, bukan di atas kesesatan. Ini pendalilannya. Qala rahimahullah at-taqlid. Sekarang taklid. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit. At-taqlidu lughatan wad'ul qilada fil unuq. Taklid secara bahasa meletakkan kalung di leher. Wastilahan, ada secara istilah, ittiba'u qaulil ghair bila hujjah. Mengikuti pendapat orang lain tanpa hujjah, tanpa dalil. Pokoknya pendapatnya Pak Kiai Fulan. Dalilnya apa? Pokoknya opo jari ini Pak Kiai. Fathul Jari, jadi bukan Fathul Bari, tapi Fathul Jari. Jari Pak Kiai. Itu yang namanya taklid. Tidak ada hujahnya. Wa huwa jaizun liman la yasilu ilal ilmi binafsihi. Itu boleh bagi orang yang tidak sampai ilmu secara sendiri. Ya, tidak bisa ilmu itu tidak sampai secara langsung. Liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini umum, ya. Umum dalam seluruh permasalahan, dalam permasalahan agama. Ya. Dipersilahkan untuk, dianjurkan untuk bertanya kepada orang ulama yang rasikhin fil ilm, yang mantap, yang kokoh keilmuannya. Wal madzhabul masyhura arba'ah, dan madhab-madhab yang masyhur ada 4. Mengapa mereka madhabnya sampai sekarang ada? Itu barakallahu fikum berkat jasa murid-murid mereka. Ini jasa seorang murid sangat membantu seorang guru dalam menyebarkan ilmunya. Kalau muridnya malas-malasan atau muridnya kurang mengkhidmah ilmu gurunya, akhirnya berhenti amal jariahnya berupa ilmu. Mengapa mazhab mereka sampai sekarang ada? Di antara di samping keikhlasan, bukti keikhlasan mereka, karena juga sebab murid-murid mereka yang gigih menyebarkan mazhab mereka, mazhab imam-imam ini. Taib, al-madhabul Hanafi atau al-madhabul Hanafi. Taib, mazhab Hanafi. Wa imamu Abu Hanifah, imamnya adalah Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit. Imamu ahli Irak, imamnya ahli Irak. Terutama di daerah Kufah. Wulida sanah 80 minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Wa tuwfiya sanah 50 wa 100 minal hijrah, dan beliau wafat tahun 150 Hijriah. Al-Maliki, madhab Al-Maliki. Wa imamuhu Abu Abdillah Malik bin Anas. Abu Abdillah imamnya madhab Maliki apa? Abu Abdillah Malik bin Anas. Imamu Daril Hijrah, imamnya negeri hijrah.
Para ulama ketika menjelaskan Imam dari bal huwa imamud dunya. Karena ma'ruf beliau tinggalnya di Madinah, tapi beliau pantas disebut sebagai imam dunia. Wulida sanah 93 minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Wa tuwfiya sanah 90 wa 70 wa 100 minal hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Wa imamu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imamnya, pemimpinnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wulida sanah 50 wa 100 minal hijrah. Jadi Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Wa tuwfiya sanah 40 wa 200 minal hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Al-Hambali, madhab Hambali. Wa imamu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi Hambal itu kakeknya, bukan bapaknya. Imamnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Wulida sanah 40 wa 60 wa 100 minal hijrah. Beliau dilahirkan tahun 164 Hijriah. Wa tuwfiya sanah 41 wa 200 minal hijrah. Dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ada silsilahnya. Imam Abu Hanifah memiliki murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga muridnya Imam Malik. Belajar ke Imam Malik. Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini keterkaitan hubungan antara imam mazhab tadi. Ada hubungan berkaitan dengan ilmu tadi. Kalau Malik jelas, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Wa hunaka madzahibu ukhra, ka madzhabi dzahiriyah. Dan di sana ada mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab dzahiriyah. Disebutkan kepada Dawud bin Ali al-Dzahiri yang berpatokan dengan zahir suatu dalil. Barakallahu fikum. Seperti wala taqulahuma uffin, dan janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Madzhab dzahiriyah apa mengatakan kalau mukul enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau uff dalam dalilnya ucapan uff. Tidak disebutkan kata-kata mukul. Dzahiriyah berpendapat mukul enggak apa-apa. Tapi pendapat yang benar mukul tambah kebangetan, tambah parah Kata-kata uff aja bantah menghardik orang tua aja dosa besar, apalagi mukul, enggak boleh. Wa Zaidiyah, dan madhab Zaidiyah, dan As-Sufyaniyah, madhab Sufyaniyah, pengikut Sufyan ats-Tsauri, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi ma kana shawaban, dan masing-masing diambil pendapatnya jika pendapat itu benar. Wa yutraku min qawli ma kana khata'an, dan ditinggalkan pendapatnya jika salah. Wala ismata illa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ismah, penjagaan, tidak ada kemaksuman kecuali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qudamah menutup risalahnya Lum'atul I'tiqad, nas'alullaha an yu'simana minal bid'ah wal fitnah. Kita selain nanti berdoa, para ulama demikian mengajarkan berdoa. Kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Dia menjaga kita dari kebid'ahan dan fitnah. Wa yuhyina 'alal Islam was sunnah, dan menghidupkan kita kalau kita masih diberi umur di atas keislaman dan sunnah. Naudzubillah kalau kita dipanjangkan umur tapi dalam kejelekan. Naudzubillah. Wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah, ketika masih hidup. Ketika kita masih hidup. Wa yahsyurana fi zumrati ba'dal mamat, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan beliau, golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian, birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamanya dan anugerahnya. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdasan kita, bukan dengan
usaha kita yang demikian yang bagus, ya. Tapi murni rahmat Allah dan karunia-Nya, keutamaannya semata. Amin. Ya. Wa hadza akhirul mu'taqad, dan inilah akhir mu'taqad, penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Walhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah semata. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat Allah tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad, wa alihi, dan juga keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wasallama tasliman, dan juga semoga salam Allah SWT tercurahkan kepada mereka semuanya dengan sebenar-benarnya. Ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dengan doa, nas'alullah an yaj'alana minal mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulih zahiran wa sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita termasuk orang yang berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya, bukan zahir saja ketika nampak, ya, di tengah-tengah manusia kayaknya seperti orang yang nyunnah, ketika sembunyi tidak kelihatan manusia, ya, ternyata menyelisih sunnah. Tidak, tapi kita senantiasa berusaha dan juga banyak-banyak berdoa zahiran wa batinan. Wa an yatawaffana ala dzalik, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas hal tersebut, di atas berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Wa an yatawallana fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita di dunia dan di akhirat. Bisa juga dimaknakan melindungi kita di dunia dan di akhirat. Wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadaitana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan hati-hati kita, ya, setelah sebelumnya Dia menunjuki kita. Wa an yahabalana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, ya, kepada kita rahmat. Innahu huwal wahhab, sungguhnya Dia Maha Pemberi. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kita. Wa kama yanbaghi li karami wajhihi azza jalaluh, dan sebagai wa kama yanbaghi, dan dengan pujian yang pantas dikarenakan kemuliaan wajahnya azza jalaluh. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Memuji Allah Subhanahu wa taala ketika selesai beliau mensyarah. Karena kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa selesai, ya. Maka kita juga mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Tam fi asril jum'ah al-muwafiq al-ashir Syahrul Muharram sanah sanah isnatain wa tis'ina wa thalathimi'ah wa alf minal hijrah. Selesai pada waktu asar hari Jumat bertepatan dengan 10 Muharram tahun 1392 Hijriah, biqala mu'alifihi al-fakir ilallahi ta'ala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ditulis oleh penulisnya, ya, atau dengan pena penulisnya yang sangat butuh kepada Allah, yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dengan ini maka pembahasan kitab Lumatul I'tiqad selesai, dan barakallahu fikum, semoga bermanfaat, dan sekiranya mungkin ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka itu adalah dari kekurangan saya atau kesalahan saya dan juga dari syaitan, dan kita berlindung dari barakallahu fikum dari syaitan. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Adapun mungkin kalau dilanjutkan kita lain ya nanti nyusul ya. Kalau enggak ya
Ya sudah libur. Allah alam. غرباء 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 الحمد لله رب